Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam ngobrol penuh inspirasi, yaitu kita akan bahas tentang apa itu platform rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu kalau didefinisikan yang merupakan data laporan hasil evaluasi, ya kan? Dari apa? Evaluasi tentunya dari sistem pendidikan sebagai penyempurna rapot mutu sebelumnya. Ya, jadi sebagai penyempurna rapot mutu sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan platform rapot pendidikan. Nah, sedangkan kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru ini yang akan dilakukan di era sekarang, di era Merdeka Belajar ini, itu lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan, terhadap orientasi mutu pendidikan, dan tentunya dari sistem yang terintegrasi. Itu yang dimaksud dengan platform rapot pendidikan. Sedangkan ada perbedaan antara rapot pendidikan dengan rapot mutu. Ada perbedaan. Kalau rapot mutu itu mengukur 8 indikator capaian pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Itu kalau rapot mutu, ya. Terus yang kedua, data sumber dari Dapodik, ya, dan juga hasil pengisian atau input, ya, input langsung oleh satuan pendidikan melalui aplikasi EDS. Nah, sedangkan rapot pendidikan itu mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Oke? Ya. Nah, indikator tersebut diturunkan dari 8 standar nasional pendidikan tentunya. Ciri rapot pendidikan yang kedua yaitu satuan pendidikan tidak melakukan pengisian input. Ingat, ya. Satuan pendidikan tidak melakukan pengisian input data ke aplikasi. Namun data diambil dari berbagai sistem dan sumber data yang sudah ada seperti Dapodik, SIM PKB, AN, ya, ada BPS dan mungkin sumber-sumber lain yang relevan. Nah, sekarang apa keuntungan menggunakan rapot pendidikan? Nah, ini keuntungannya. Kalau kita menggunakan rapot pendidikan itu dapat dijadikan sebagai satu referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Itu. Yang kedua, satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Yang ketiga, sumber data yang objektif dan andal, ya. Andal itu ya dapat dipertanggungjawabkan, di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Ya. Terus yang berikutnya, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun untuk evaluasi eksternal. Dan berikutnya adalah alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemetaan hasil atau output. Nah, ada yang lainnya, platform penyajian data yang terpusat ini akan menimbulkan sesuatu pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi karena sudah terpusat, ya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan beban administrasi. Jadi karena hanya terpusat, itu peningkatan di beban administrasi dapat meningkat.
Sedangkan sekarang kita akan membahas tentang apa dasar regulasi atau peraturan dari platform rapot pendidikan ini. Yaitu rapot pendidikan didasari oleh peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Yaitu tentang standar nasional pendidikan. Dapat dilihat ya, nanti akan saya tautkan ya, di kolom deskripsi. Yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022. Tentang apa? Tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak di usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Gitu ya. Terus sekarang kita akan bahas di mana bisa mengakses ya. Nanti ada di link untuk mengakses rapor pendidikan itu, nanti di deskripsi akan saya cantumkan linknya ya. Nah sekarang kapan baiknya kita mengakses ini? Ya dapat digunakan acuan ini sebagai untuk melakukan misal untuk anggaran tahunan, bisa di situ pakai rapor pendidikan itu. Terus apa itu rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah? Nah ini kalau kita akan bahas itu nanti, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.